Itu kita mulai berpikir sebenarnya apa sih motivasi kita untuk misalkan katakanlah kita mau bikin cafe and resto itu tadi. Motivasinya adalah kita sebenarnya pengen berbagi, ngumpulin banyak informasi gitu kan. Terus kemudian harapannya adalah kita pengen ada kemanfaatan kira-kira begitu. Itu enggak cukup untuk bayar biaya listrik. Listrik aja enggak cukup gitu. Oh my god. Listrik aja enggak cukup. Belum air gitu ya, belum operasional expense yang lain dan segala macamnya. Artinya Jatim, kembali lagi bersama Ading. Kali ini Ading dalam segmen UMKM Bicara dan ditemani oleh satu orang pengusaha sukses yang yang ganteng banget hari ini, cerah wajahnya, luar biasa, bersemangat juga. Kayaknya akan membicarakan banyak hal gitu tentang bisnis UMKM-nya yang sedang menggelora banget nih tentunya. Oke, sahabat Berita Jatim, kenalkan ini adalah Mas Zendi Rizky Abadi. Halo Mas Zendi. Iya Mbak Ading. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat gitu ya. Sehat. Udah ngopi? Oh pastinya dong. Karena kita hari ini akan ngomongin soal kopi nih Mas Zendi. Oh kopi, oke. Jadi udah ngopi kan? Udah ngopi-ngopi sendiri kan Mas Zendi? Bikin-bikin sendiri gitu nggak sih? Kalau mau disuguhi lagi juga tak minum nanti kok di sini. Aku dong yang diajakin ke kopi saya, teman-teman sahabat Berita Jatim. Oke, kopi saya. Mas Zendi nih yang wajahnya lagi bercahaya ini karena habis ngopi seger gitu ya. Adalah seorang apa nih Mas Zendi, aku bisa bilang apa nih, founder, CEO or something? Boleh, terserah lah. Terserah. Apa nih enaknya? Awalnya nih enaknya founder, apa owner, apa ya, CEO? Boleh, boleh. Owner. Jadi brand owner gitu. Oke, Mas Zendi adalah brand ownernya dari, teman-teman udah pada tahu kan kopi saya, yang pasti pada tahu lah, teman-teman udah banyak banget ini ada di Surabaya kopi saya. Nah, pasti udah sering dengar kan soal itu. Ini Mas Zendi akan berbicara soal hari ini kopi itu jadi sesuatu yang tidak bisa lepas gitu dari kehidupan milenial. Iya nggak sih Mas Zendi? Iya. Kan? Itu apakah itu jadi satu hal yang membuat Mas Zendi bersemangat atau apa ya, berinovasi atau apa nih yang bikin wah kayaknya kopi ini harus jadi satu hal nih yang bisa aku jadikan sesuatu gitu, atau memang awalnya memang karena pengen ngopi aja gitu. Pengen ngopi aja kemudian punya lahan kopi 10 hektar kayak gimana gitu, kemudian gimana sih cerita-cerita dikit gitu. Sebenarnya kan begini, kopi itu kan sebenarnya sebuah simbol persahabatan gitu kan. Wow. Simbol universal yang kalau kita bisa lihat semuanya itu bisa cair kalau misalkan ada kopi kan, kira-kira gitu kan. Dari semua dari sisi usia lah, mulai dari muda gitu kan, sekarang mulai dikembangkan, berinovasi, muncul kopi kekinian dan segala macamnya. Mulai dari kita mungkin agak lebih usia lebih lanjut barangkali gitu kan. Kopi ini jadi sesuatu hal yang bisa mencairkan suasana yang kemudian bisa dijadikan sebuah bahasa universal untuk kita mau bicara apapun, mau membahas apapun, mau kita mau diskusi apapun, itu selalu ada temannya kopi. Waduh, tapi hari ini nggak adanya kopi di sini. Makanya nih. itu. Kayaknya aku harus ngambilin kopinya dulu nih. Gitu. Tapi bukan kopi saya nih. Oh boleh, nggak gitu. apa-apa. Kopi khas Berita Jatim. Nanti boleh. kalau kita yang ke kopi saya nanti diganti ya kopinya ya. Boleh nggak sih aku geser sedikit untuk ngambil kopi teman-teman? Nah, cair suasananya jadi ledoan. Bukan kopi lagi. Apa sih kalau ledoan itu namanya? Ledoan itu bahasa apa Mbak? Saya nggak ngerti itu. Ledoan itu kayaknya kalau bahasa saya di Malang itu adalah lumpur. Lumpur gitu ya. Karena ada kopi, maka kita seruput dulu gimana? Boleh Mati. Asik nih. Ya kan? Mantap nih. Berita Jatim. Nanti kita akan berkunjung suatu saat ke kopi saya. Sip. Gitu. Nice.
Oke, Nek udah ada kopi nih, Mas. Oke, Mbak. Terus Udah apa nih? Kita ada mau diskusi kopi apa nih. nih? Kita mau ngobrol apa nih? Kita gitu? ngomong agak berat dikit nih, gitu. Wah, oke. Kenapa Oke. cerita nih sedikit soal gimana sih akhirnya sekarang udah berapa gerai kopi saya, terus kemudian gimana sebelum itu gimana sih awalnya bikin kopi saya nih, bikin Iya, brand kopi saya brand nih. kopi saya, oke. Saya tuh bagus kan. Saya bagus. Saya ya. tuh bagus. Jadi kopi Jadi- bagus gitu ya. Kopi bagus, kopi saya gitu. Apa Iya. nih? Jadi dulu sebenarnya saya beraktivitas di awalnya ya, saya beraktivitas di dunia properti sebenarnya, begitu Mbak. Oke. Di dunia properti. Jadi di situ memang ada beberapa proyek yang sedang kita kerjakan sampai sekarang memang gitu. Oke. Ya, dan kemudian dari situ kita mulai kenal nih beberapa kawan begitu kan. Sambil kita melihat potensi-potensi asetnya kawan-kawan kan begitu. Nah, kemudian kita melihat bahwa ternyata memang ada beberapa aset-aset yang kurang produktif yang dari sudut pandang saya gitu kan, apalagi punya tempat besar gitu, tempat strategis, tapi ternyata di situ tidak diberikan sebuah nilai tambah sehingga lokasi itu ya nggak menghasilkan apapun kan begitu. Oke, Ya kan? oke. Kan benar, kira-kira benar, gitu benar, kan. Nah, benar, kemudian benar. kita mencoba untuk membuat sebuah ngumpulin sebuah ide begitu kan. Apa nih kira-kira ide yang bisa mendatangkan sesuatu gitu supaya aset tersebut bisa produktif kembali. Nah, sehingga kita nyoba nih ngobrol sama kawan-kawan kita tadi gitu ya, yang punya aset-aset yang strategis itu gitu kan. Kita sampaikan ke mereka, kenapa sih gitu kalau misalkan iki kok nggak ada aktivitas di atas aset tersebut gitu kan. Macam-macam. Yang nggak sempat ngelola lah, yang mereka nggak ngerti cara mengelola lah, mau dibuat apa nggak ngerti, nggak ada ide dan segala macamnya begitu. Kalau misalkan saya tawarkan sebuah ide kira-kira bagaimana kira-kira begitu kan. Akhirnya mereka gimana idemu gitu kan. Nah, baru saya mulai cerita ke beberapa kawan saya tadi kira-kira gitu. Nah, terus kemudian muncullah kopi saya. ya. Oke. Nah, kemudian saya berpikir bahwa karena memang kita punya basic sedikit lah, maksudnya sedikit pengetahuan tentang dunia F&B, karena memang kita juga ada beberapa kawan, berikut keluarga kita juga ada di pengalaman di industri food and beverage. Nah, kemudian ide itu muncul apa ya kalau misalkan F&B, kalau misalkan kita bicara kafe, kira-kira apa nih gitu kan. Nah, kemudian yaitu tadi bahwa kita melihat kalau kita pengennya nih tempatnya agak besar gitu kan. Tempatnya agak besar, kemudian supaya bisa kumpul banyak teman-teman gitu kan, kawan-kawan untuk tempat sosialisasi dan segala macamnya. Sehingga kita mulai berpikir bahwa bahasa yang paling gampang untuk supaya orang paling bisa nancep langsung di alam bawah sadar, itu apa sih kira-kira yang paling gampang adalah itu namanya kita sebut kayak itu tadi sebagai bahasa universalnya kopi kira-kira gitu. Oke. Kopi buat tempat tongkrongan nih gitu kan, supaya paling gampang diingat orang gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut, terus kalau misalkan kopi, idenya mulai dari kopi, kira-kira kemudian kita mau seperti apa nanti konsepnya gitu. Kita berkembang, karena memang ide itu kita kembangkan, lah kemudian apa nih namanya, kita panjangin jadi apa gitu, kopi apa gitu ya. Kemudian karena kita memang punya, kebetulan ada badan usaha yang namanya memang Sinergi Akar Emas gitu ya. Atau disingkat SAE kira-kira begitu. Nah, kemudian kita sambung aja simpel gitu kan, kopi SAE kira-kira gitu. Satu sisi kalau mau dipendekin SAE ya tadi yang Mbak Ading bilang baik gitu kan, bagus, mungkin enak dan segala macam lah gitu kan kalau kependekannya. Nah, sehingga kita cukup pede dengan nama kopi SAE kira-kira begitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi mulai kapan nih kopi saya akhirnya launch itu? Tahun berapa? Kopi SAE itu berdiri tahun 2019, awalnya di Rungkut. Terus kemudian bergerak yang cabang yang kedua di Margorejo. Waktu itu juga di tahun yang sama, cuma memang beda bulan. Kalau yang Rungkut itu 2019 bulan Maret, kalau yang Margorejo itu 2019 bulan September kira-kira. November. Nah, kemudian jalan beberapa bulan, kita sudah ada plan untuk cabang yang ketiga waktu itu. Cuman memang situasi yang kurang memungkinkan karena memang 2020 sudah masuk pandemi kira-kira begitu, sehingga kemudian kita delay dulu kira-kira begitu sampai situasi memungkinkan. Nah, harapannya memang kita waktu itu sudah mentarget paling tidak di 5 tahun awal itu kita harus ada minimal sekitar 5 titik kopi SAE di Surabaya. Kita mau fokus di Surabaya kira-kira begitu.
Nah, berarti sekarang ada di Rungkut dan di Margorejo. Rungkut dan Margorejo. Oke, ada di Rungkut dan di Margorejo. Teman-teman, kalau mau pengen ngopi, mampir-mampir ada di sekitaran Rungkut atau di Margorejo, boleh mampirlah ke tempatnya Mas Zendi. Oke ya, Mas Zendi. Ya, nah, di awal nih dengan mulainya membuka bisnis lunch kopi saya ini, itu konsepnya kayak gimana? Selain konsep untuk jadi semacam pendamping gitu kan sama properti yang di situ, apa nih konsep kopi shopnya sendiri kayak gimana? Jadi yang pertama konsep utama kita tentunya kita pengennya ada tidak hanya sebatas minuman atau snack gitu. Jadi kita kombinasi secara konsep utamanya kalau di industri F&B namanya konsepnya cafe and resto, kira-kira begitu ya. Secara konsep itu. Nah, cuman memang kita mau mendesain cafe and resto ini seperti apa gitu kan, mulai dari part of menunya, artinya menu-menu apa yang mau kita sajikan begitu kan. Itu memang sedikit teknis ya bicara itu ya. Jadi mulai ada minuman panas, minuman dingin gitu kan. Terus kemudian ada snacknya ini ada snack mendamping, snack yang memang reguler yang mau kita tampilkan apa gitu kan. Terus kemudian ada makanan berat, kira-kira begitu. Itu memang agak teknikal kalau bicara itu. Kira-kira kalau misalkan konsepnya cafe resto itu komplit mulai dari minuman panas, minuman dingin, snack sama makanan berat. Nah, cuman kalau kita bicara konsep apa namanya yang mau kita tampilkan, ide apa yang mau kita usung di situ, itu kita mulai berpikir sebenarnya apa sih motivasi kita untuk misalkan katakanlah kita mau bikin cafe and resto itu tadi. Motivasinya adalah kita sebenarnya pengen berbagi, ngumpulin banyak informasi gitu kan. Terus kemudian harapannya adalah kita pengen ada kemanfaatan, kira-kira begitu. Oh, iya. Berarti benar-benar ke Mas Zendi ini dan teman-teman yang mengembangkan kopi saya ini benar-benar dalam fokus utamanya nih kopi sebagai bahasa universal. Ya, betul. Gitu. Itu sih. Nah, sebelum diminum apa? Diminum. Boleh. Santai kan? Katanya tadi ada kopi santai. Santai. Ada kopi, ada santai. Gitu. Gitu sih, Mbak. Terjebak nih, sempat terjebak pandemi nih. Oh iya. Sempat terjebak pandemi. Bisa cerita dikit nggak? Terus akhirnya gimana? Akhirnya kopi saya kemudian sampai sekarang masih survive gitu di Surabaya dan malah punya target yang lebih besar lagi nih. Berarti kan keterjebakan di pandemi yang 2 tahun lebih ini gitu, itu tidak terlalu membuat kopi saya down gitu ya, tapi masih tetap punya energi dan usaha untuk terus bangkit nih. Apa nih yang jadi tips, trik, terus kisah di balik itu apa gitu? Ini sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kopi saya, kiprah kopi saya semuanya terdampak begitu dengan adanya situasi pandemi. Tidak hanya kopi saya tapi banyak industri lain kita semuanya tahu terdampak banget dengan situasi pandemi. Nah, satu hal kalau misalkan kita mau bicara bahwa mentalitas seseorang untuk ingin berhasil adalah jangan pernah menyerah begitu saja. Kita jangan pernah menyerah dengan situasi apapun. Di situ kita harus mencari mencari cara lain untuk bagaimana kita bisa kalau misalkan waktu itu kita membuat sebuah mode bertahan ya kira-kira gitu kan. Karena sempat kalau dalam industri F&B waktu itu kita hanya boleh menerima customer tapi hanya take away. Sementara konsep utama kita itu adalah dine in gitu. Ini gimana tuh, Mas? Ini yang luar biasa. Sempat waktu itu ya omset kita 1 bulan kita mencoba untuk fight gitu ya. Kita mencoba untuk fight karena dalam sejarah sepanjang usia saya gitu ya tidak pernah ada situasi yang seperti ini, tapi kita mencoba untuk kita coba fight gitu kan. Sementara kita ada sedikit cadangan dana gitu, kita coba fight, kita siapkan anggarannya selama 1 bulan. Oke, kita fight gitu. Nah, yang menarik adalah omset yang kita terima dalam 1 bulan itu tidak cukup untuk bayar biaya listrik. Listrik aja tidak cukup gitu. Oh my god. Listrik aja tidak cukup. Belum air gitu ya, belum operasional expense yang lain dan segala macamnya. Artinya, wow, ini seperti ini ya. Kemudian akhirnya keluarlah anggaran cadangan kita tadi yang kemudian next month kita tidak buka deh gitu kan. Sempat tutup. Buka. Sempat tutup.
Oke. Sempat tutup karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita operasional gitu. Nah, namun tentunya pasti ada koordinasi baik secara internal maupun ke pihak eksternal juga. Internal dalam artian ya internalnya manajemen berikut sama beberapa yang terlibat di dalam operasional di Kopi Sae. Intinya kita menyampaikan semuanya bisa mengerti situasi tersebut dan pelan-pelan bertahap sambil kita informasikan kapan kita mau buka gitu kan. Kapan kita mau buka lagi, tentunya bukanya pun juga buka bertahap. Jadi tidak langsung buka operasional normal. Jadi mulai jam operasionalnya kita atur lagi, kemudian kita atur. Poinnya adalah bagaimana kita mengatur biaya yang ada di dalam bisnis tersebut gitu kan. Supaya tidak terjadi lagi, karena kan situasinya uncertainty nih, kira-kira banyak ketidakpastian lah, kira-kira begitu kan. Kita juga tidak bisa mengukur situasi waktu itu kita mau dapat sales berapa gitu kan. Itu sangat berat sekali gitu. Sehingga kita harus benar-benar mengatur biaya-biaya yang ada di di dalam bisnis tersebut supaya tidak jadi karena biaya itu adalah beban kan begitu kan. Kalau secara keuangannya, sehingga supaya tidak minus lagi begitu ya, gitu. Berarti awalnya mungkin buka untuk take away aja, minumnya aja, gitu. Ya. Belum buka dine-in-nya. Ya, buka take away, bahkan kita sampai delivery order gitu. Kita ngirim sampai kita ngirim ke pemesan tapi dengan radius tertentu. Misalkan katakanlah maksimal 3 kilo sampai 5 km dari coffee shop kita, misalkan Kopi Sae. Nah, area tersebut bisa kita jangkau yang itu sifatnya free, tapi kalau misalkan lebih dari radius yang kita sampaikan tadi, itu artinya ada biaya tambahan. Berarti bertahan dengan mode fighting kayak gitu, mode survive lah ya. Mode survival mode gitu ya. Survival mode itu berapa bulan, berapa tahun, berapa lama? Waktu itu kurang lebih sekitar kita sempat kurang lebih sekitar 3 bulan lah. Kita tidak 3 bulan itu off loh. 3 bulan. 3 bulan off. Kemudian survival mode. Ya, survival mode sampai kita mencoba untuk delivery itu tadi kita antar. Kemudian mulai ada angin segar gitu kan. Kita coba lagi buka waktu itu karena memang kita cukup intensif ya koordinasi dengan beberapa perangkat terkait, dalam hal ini kelurahan kecamatan berikut sama kepolisian terdekat kan yang ada di area tersebut. Nah, memang jam bukanya harus sampai jam sekian gitu kan. Nah, itu kunjungan itu tiap hari gitu. Tiap hari nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat dalam waktu-waktu yang seperti itu, jadi dikunjungi terus tiap hari gitu sama kawan-kawan dari baik Pol PP maupun Satgas Covid dan segala macamnya. Gara-gara gitu lah. Oh, berarti benar-benar bukan hanya cuma survival mode ya, tapi juga apa nih berarti? Apa Mbak? Diawasi mode ya. Diawasi mode gitu ya. Jadi kunjungannya tuh benar-benar tiap hari gitu loh. Tiap hari, dan itu yang bikin kita cukup stres gitu kan. Apalagi waktu itu penanganannya awal-awal ya tidak sehumanis yang sekarang. Waktu itu awal-awal benar-benar ya enggak cukup nyaman lah. Nggak cukup nyaman. Kita aja ngelihat nggak cukup nyaman begitu. Apalagi kemudian mereka berkomunikasi dengan caranya yang menurut saya kurang humanis. Terus titik baliknya nih di mana? Titik baliknya ketika akhirnya nih Kopi Sae bergerak lagi normal dan lain sebagainya. Titik baliknya di mana? Sebenarnya waktu itu kita mencoba untuk semuanya harus kita mencoba untuk mencari cara yang lain, mencari sebuah alternatif gitu kan. Kalau secara Kopi Sae sendiri, ya harapan kita hanya sebatas mengelola biaya gitu kan. Terus kemudian sambil menunggu ada angin segar lagi, kira-kira begitu kan. Berikut sama kita mendevelop sebuah brand-brand yang lain, kira-kira begitu. Oh gitu. Ya, sampai saat ini muncullah ada salah satunya Sambelin gitu ya. Sambelin nanti kita juga ada open kemitraan dan segala macamnya. Barangkali nanti kalau misalkan ada beberapa kawan bisa langsung di IG-nya Sambelin atau Kopi Sae, nanti di situ info kemitraannya bisa ditanyakan lah.
Wah, itu benar nih. Kalau mau buka bisnis atau butuh usaha bisa nih bermitra sama Kopi Saya dan Sambilin gitu. Berarti kan angin segar itu dalam artian apa Mas Zandi? Situasi mulai normal. Betul, situasi mulai membaik meskipun naik turun ya. Waktu itu ada PPKM level 4 gitu kan. Turun lagi jadi level 3, sempat naik lagi jadi 4 kan begitu. Nah, ini memang waktu itu kami sangat merasakan isu-isu yang disampaikan di luar sana oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Surabaya, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap psikologi customer gitu kan. Jangankan customer, orang kita pengusaha juga sangat terdampak gitu kan. Artinya kalau gini gimana gitu kan. Kita benar-benar bisa sampai update itu berita-berita yang disampaikan baik pusat maupun daerah itu kita harus update terus gitu. Oh ternyata karena regulasi itu berubah sangat cepat gitu kan, makanya kita harus update baik dengan komunikasi dengan perangkat-perangkat yang terlibat di di area kita gitu kan. Berikut sama berita-berita. Jadi kalau misalkan kita ndak update, orang pernah aja kita waktu itu posisinya telat informasi. Waktu itu kita diancam denda. Oh iya? Iya, diancam denda. Yang waktu itu sebenarnya belum tersosialisasi secara resmi, hanya sebatas berita. Tapi informasi pastinya belum tersampaikan ke kita dari perangkat-perangkat terdekat itu, baik dari Polsek maupun Pol PP kecamatan ya, belum sampai ke kita gitu kan. Hanya kita sebatas dapat berita. Di hari itu yang sama kemudian itu jam operasional harusnya jam 10. Yang sudah bisa kita lanjutkan sampai jam 10 malam. Waktu itu hari itu harus berubah sampai hanya jam 8. Nah, waktu itu sementara ya hari itu juga langsung kita diancam gitu. Ya ada suka duka lah gitu. Diancam sama beliau-beliau ini ya, sampai dapat surat begitu kan, ya kita respon dengan apa adanya gitu. Ya, dapat surat cinta ya dibalas dengan surat cinta gitu kan. Iya. Tadi udah ngomongin Sobat Duta Jatim betapa sepak terjang nih Mas Zandi untuk istilahnya tetap survive gitu dengan Kopi Sayanya. Nah, sebetulnya Mas Zandi selain ada angin segar, soal ini kan angin segarnya kan datang dari alam ya, dalam artian keadaan environment ya kan, gitu kan. Covid menurun, terus customer kembali dan lain sebagainya. Katakanlah seperti sudah tidak ada banyak lagi pemberitaan miring, terus psikologis customer juga udah lebih oke. Nah, selain itu nih apa sih yang jadi tipsnya Kopi Saya nih biar customer nih kembali lagi gitu kan, atau ada beberapa katakanlah yang udah lupa gitu ya, pernah ngopi di Kopi Saya udah lama banget nih nggak keluar rumah terus lupa, terus kemudian setelah sebetulnya juga banyak juga kan Mas Zandi yang saat ini itu beberapa tahun satu tahun terakhir ini ya, COVID sudah mulai menurun ini. Kemudian banyak banget coffee shop baru yang buka nih. Nah, apa nih yang buat Kopi Saya terus bisa bertahan nih setelah pandemi, kemudian di tengah gempuran kopi shop yang lain gitu? Iya, saya kira kalau kita bicara beberapa coffee shop yang lain, masing-masing sudah punya segmennya masing-masing gitu kan, sudah punya segmennya sendiri-sendiri. Baik kalau misalkan kita bicara Kopi Saya pun, hal yang kita lakukan adalah ya tentunya kalau secara teknikal otomatis kawan-kawan dari kita kan sudah punya database pelanggan kan begitu kan, yang kemudian kita reminder ke mereka begitu kan, bahwa kita sampaikan bahwa Kopi Saya bukan normal nih ya, bukan normal, mulai operasional atau penyesuaian di new normal. Waktu itu ada istilah new normal kan. Nah segala macam, kita juga punya beberapa media-media yang lain, dalam hal ini misalkan contohnya IG, ada Facebook dan segala macamnya. Kita sampaikan ke mereka. Terus kemudian ya alhamdulillah waktu itu dapat respon, karena memang secara perilaku atau behavior itu kan berubah dengan situasi yang waktu itu kan mungkin sekitar jam 8 jalan udah sepi kan begitu kan ya. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk bisa kok delivery order, bisa kok misalkan ini gitu. Memang tidak
tidak cukup signifikan secara omset gitu kan, tapi paling tidak kita mencoba untuk mengingatkan ke mereka bahwa kopi saya masih ada gitu kan. Kopi saya masih ada, kopi saya masih bisa melayani apa sih kebutuhan-kebutuhan kamu kira-kira begitu. Dan yang berikutnya adalah saya pikir inovasi yang kita mau sampaikan, kita mau delivery ke benaknya kawan-kawan customer gitu kan. Apa sih gitu kan? Salah satunya adalah kita selalu mencoba untuk membuat menu-menu baru. Kira gitu. Iya, menu-menu baru yang kita sampaikan, dan itu sejauh ini kalau misalkan teman-teman misalkan ngopi atau misalkan nongkrong atau misalkan mau makan di beberapa tempat gitu ya, dan kafenya katakanlah begitu ya, menunya cuma itu aja, kadang-kadang bosen kan begitu kan. Nah ini kita ada beberapa menu-menu baru kayak gitu ya, kita sampaikan ke mereka, kemudian mereka oh iya nyobain deh gitu kan. Nah kira-kira itu sih. Berarti daya tariknya adalah selalu ada inovasi baru. Selalu ada inovasi, betul. Selalu ada inovasi baru, selalu dan ada juga inovasi. Istilahnya ini ya komunikatif gitu ya, sama betul. customer, komunikatif. Ya, nah ketika udah selesai pandemi, terus situasi normal lagi, kemudian kopi saya juga berjalan dengan normal lagi gitu. Apa sih yang bisa jadi istilahnya bisa jadi motivasi nih buat Mas Zandi sendiri untuk terus mengembangkan bisnis kopi UMKM ini? Apa sih selain? Iya, jadi ini dari apa yang saya alami, artinya begini, teman-teman di luaran sana kalau misalkan kita mau bicara ide, sebenarnya kan banyak gitu kan, banyak ide yang bisa kita cuplik dari luaran sana gitu kan. Cuman ide itu bagaimana kita bisa mau kembangkan gitu kan. Nah ketika kita mau mengeksekusi ide-ide itu apakah kita mau modifikasi atau hanya kita tirunyel gitu ya. Tirunyel artinya kita tinggal copy paste kalau gitu copy paste saja gitu ya, bahasanya tirunyel. Biar ada kopi-kopinya dikit gitu. Kan kebak kopi bahasa universal nih Mas Zandi gitu. Ya tinggal copy paste gitu ya. Kemudian tidak menganalisa dan segala macamnya. Jadi satu hal ini pengalaman saya, dulu kita pengen bergerak cepat gitu ya. Tapi kita lupa bahwa kalau kita mau bicara contoh juara-juara dunia, yang juara-juara lari cepat, katakanlah Usain Bolt, katakanlah misalkan juara MotoGP, siapa namanya? Marquez. Marquez gitu kan, juara-juara dunia. Artinya mereka juara di masa-masanya kan gitu. Tapi mereka kita kadang-kadang lupa bahwa ada proses untuk menjadi seorang juara dunia kan begitu. Ada prosesnya. Nah proses-proses itu yang kadang-kadang nggak kita capture gitu. Kita hanya tahu mereka juara gitu aja. Nah artinya saya ingin menyampaikan ke teman-teman, mengingatkan diri saya gitu, bahwa jangan sampai cintai proses gitu ya. Jangan sampai lompati. Kemudian kita pengen menjadi sesuatu, pengen cepat, pengen juara, pengen cepat kaya, pengen cepat berhasil, dan kalau itu nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada Mbak ya. Berarti no pain no gain. Ya. Bener ya. Jadi harus ada proses-proses yang harus kita lewati gitu. Saat ini pun kami masih terus belajar, saya masih terus belajar, saya terus menularkan semangat untuk terus meningkatkan apa yang sudah kita miliki gitu ya. Tidak cukup puas apa yang sudah ada dalam pengetahuan kita. Saya pengennya teman-teman terus belajar gitu. Saya juga menekankan dalam diri saya, saya juga harus terus belajar karena begitu. Nah, belajarnya ke siapa gitu kan? Tentunya kalau misalnya kita pengen jadi dokter ya kita harus belajar ke universitas kedokteran kan begitu ya. Ya. Nah, ini banyak sebenarnya. Kalau mau belajar kopi, belajar ke siapa nih? Belajar kopi, belajar ke siapa nih? Belajar ke Mas Zandi ya? Boleh, ayo nanti kita ngopi di kopi saya. Oke. Teman-teman kalau mau belajar kopi, ini satu biji kopi ini terdiri dari apa aja, zatnya, zat besi, zat apa, dan lain sebagainya. Mas Zandi juga bisa kok kayak gitu. Gitu, terus belajar, itu saja. Terus belajar, kita berproses, nikmati gitu kan. Dan saya bilang banyak faktor untuk
orang bisa berhasil atau tidak berhasil ya begitu. Oke. Yang jelas kalau saya mau kembalikan bahwa ketika saya memutuskan untuk berhasil, ya saya tidak mau berhenti itu aja. Oke. Saya tidak mau berhenti, saya harus terus belajar, saya harus tetap lakukan prosesnya. Berarti dalam artian nih kopi saya pun juga masih terus dalam proses. Wah, Terus berkembang, terus maju betul, gitu. Berarti betul, Mas Andi pun juga nggak mau kopi saya berhenti di sini, masih pengen tadi ada cita-cita punya 5 gerai di Surabaya. Siapa tahu nanti ternyata cita-citanya 5 gerai, ternyata yang kesampaian 15 gerai. Wah, luar biasa banget kan karena terus belajar ya kan. Karena terus belajar. Nah, nih Mas udah dapat petua nih, waduh, aku sendiri juga udah dapat petua nih dari Mas Andi bahwa setiap proses harus dinikmati dan kita harus selalu belajar dan belajar. Ada fenomena nih Mas di Surabaya. Saya cenderung melihat Surabaya Raya ini punya fenomena yang khas gitu ya, di mana ada dua segmen, bukan dua segmen ya, dua canon gitu. Kalau kita mau bicara kopi gitu ya, kopi yang pertama mungkin kanannya ada di kopi-kopi warkop gitu, di kopi-kopi Giras itu masih terus eksis loh Mas sampai sekarang. Walaupun di tengah gempuran sama kopi-kopi shop yang besar-besar nih, atau kopi shop yang kecil-kecil yang bisa dijangkau anak-anak muda milenial gitu. Nah, fenomena ini menurut Mas sendiri kayak gimana? Gitu, apakah memang Surabaya ini punya peluang kopinya masih sangat tinggi, bisnis kopi ini sangat tinggi, atau bisa terus dikembangin nih sampai kita juga mau belajar kan dari sudut pandangnya Mas Yandi sebagai pelaku bisnis kopi gitu kan. Berapa tahun sih nih fenomena kayak gini nih, kayak gitu? Ya saya pikir itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kan kopi ini kan bahasa universal, artinya apalagi negara kita negara penghasil kopi kan begitu kan. Artinya saya pikir ini kalau mau sampai kapan, prediksi saya mungkin bisnis kopi-kopian ini data aja deh. Kapal api mulai kapan? Ayo, mulai kapan? Ayo kalau misalkan mau di-browsing. Kapalnya ada apinya. Nggak tahu. Ini kita sebut brand aja ya. Kopi kapal api mulai kapan? Sampai sekarang tetap eksis gitu. Iya kan? Meskipun ada brand-brand kopi-kopi yang lain, tapi kalau misalkan saya bicara bahwa potensinya adalah sebenarnya bisnis kopi ini panjang banget nantinya gitu. Masih panjang gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya contoh nih kalau misalkan tadi bicara Giras gitu ya. Sebenarnya orang yang datang ke warung Giras yang tadi itu juga enggak semuanya minum kopi kok, ya ada yang minum teh dan segala macam. Cuman kemasannya warkop gitu aja. Makanya tadi saya bilang kopi ini sebuah bahasa universal yang sebenarnya kita mau jualan apa di balik kopi itu gitu. Mau jualan yang lain juga boleh gitu loh. Iya kan? Aku tuh baru ngomong loh. Kopi itu bahasa universal itu maksudnya itu gitu. Gitu. Aku tuh bahasa universal itu bahasa yang kayak gimana? Dari detik pertama tadi ngomongin kopi bahasa universal sampai sekarang yang aku bawain kopi pun ternyata juga artinya ke sana gitu teman-teman. Berarti ternyata kopi ini memang semacam pengikat gitu ya, kondimen lain ini gitu. Dia kondimennya bisa jadi topping, bisa jadi apa, tapi kopi adalah pengikatnya gitu. Makanya teman-teman bisnis kopi ini kalau dilihat akan masih panjang nih umurnya ya, masih panjang umurnya. Gitu. Dan makanya itu tadi kenapa aku punya prediksi. Waduh, soal memprediksi entahlah kayak apa ya gitu. Sama prediksi yang Mas Yandi itu pengennya 5 nanti di Surabaya nih dalam 5 tahun ini 5, tapi tak prediksi 15 nanti. 15 nanti ini. Terima kasih, Mbak. Karena kan masih panjang. Masih banyak banget ini. Masih banyak banget. Customer-nya, masanya. Ya, segmen marketnya masih besar banget. Terakhir nih, kopi. ngomongin segmen nih, segmennya kopi saya nih milenial atau keluarga atau kayak gimana? Ya, kalau misalkan kita mau bicara kopi saya, ini dari sudut segmen daya beli saja saya sampaikan ya. Daya beli kita mau grab mereka yang
Daya beli yang mau kita target adalah kurang lebih 50.000 ke atas untuk per satu transaksi, Mbak. Kira-kira begitu. Okay. Nah, sehingga apa namanya kalau misalkan kita mau apa namanya yang daya belinya sekian, kemudian yang cukup konsisten dengan angka itu adalah usia 25 tahun ke atas. Gitu ya. Oke, berarti usia produktif. Usia produktif, artinya mereka sudah mulai beraktivitas, mungkin secara profesional sudah bekerja kan begitu kan, sehingga kemudian kita bicara konsistensi apa namanya daya beli itu masih bisa kejangkau. Oke, berarti segmennya memang untuk usia-usia produktif, yang memang apa namanya lebih ini ya, lebih sebetulnya milenial yang sudah bisa mengcover gitu, mengcover gaya hidupnya sendiri. Gitu. Ya, Oke. gitu. Jadi teman-teman seperti yang tadi aku bilang, masih panjang nih umur usia kopi, dan kopi saya masih akan terus ada menemani teman-teman yang ada di Surabaya ya Mas ya. Semoga gak di Surabaya aja, di luar pulau, di luar kota, di semuanya, di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Mas Zendi hari ini. Hebat banget, ceria banget kita karena ada kopi yang jadi bahasanya universal. Selamat sore, jumpa lagi nanti. Thank you. Sukses buat kawan-kawan semuanya.